Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah ibadah Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 merupakan ibadah penutupan bulan kesaksian pelayanan. Ibadah kita memasuki era kenormalan baru, maka pastikan kita semua sudah cuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak di tempat duduk, dan tidak berjabatan tangan. Marilah kita memasuki ibadah dengan sukacita. Setelah menghayati bulan kesaksian dan pelayanan, kini marilah menghadap Tuhan bersekutu, memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memasuki dalam ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita menghayati kehadiran Tuhan dalam ibadah dengan satu ungkapan dan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Yeremia 20 ayatnya yang ke-7. Yeremia 20 ayatnya yang ke-7 menyatakan demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku.
Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kehidupan Nabi Yeremia dan dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan tentu tidak lepas dari persoalan dan tantangan. Begitu juga dengan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita lepas dari tantangan dan persoalan. Tantangan dan persoalan tentu ada. Namun mari kita belajar dari Nabi Yeremia yang tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Begitupun juga dengan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, umat yang sangat dikasihinya. Mari kita sambut tema ibadah kita dengan bersama-sama kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, di saat kita datang kepada Tuhan, hati kita semakin disadarkan bahwa keberadaan hidup ini masih penuh dengan dosa dan celah. Saatnya lah di hari Minggu ini kita bersama-sama datang kepadanya untuk menyerahkan segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Mari kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan yang Makasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Mengucap syukur kepadamu, Engkau sudah memelihara hidup kami hingga sampai hari ini. Kami dapat datang kepadamu memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah saat ini. Kami juga menyerahkan segala kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang telah kami jalani dalam hidup ini. Ketika kami membangun kehidupan bersama dalam keluarga, dalam bergaul dengan sesama kami,
dalam bekerja, kami tidak mampu untuk mencerminkan kasih-Mu melalui tindakan-tindakan kami. Itulah keterbatasan dan kelemahan kami atas dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Hari ini Engkau telah memanggil kami semua untuk beribadah datang kepadamu. Karenanya kami mengakui, kami menyesali segala dosa dan salah yang sudah kami perbuat. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Karena kami percaya di dalam Kristus Yesus Engkau telah menyediakan pengampunan bagi orang yang percaya kepadamu. Demikian Tuhan, seru doa dan pengakuan kami, semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah Maha Kasih, Ia senantiasa memperhatikan setiap permohonan penyesalan dari umat ciptaannya. Dia pun juga menyediakan pengampunan. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang diambil dalam kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Jemaat diundang berdiri. Terimalah berita anugerah. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dengan penuh ucapan syukur atas berita pengampunan yang sudah kita terima, mari kita juga menghayati melalui pujian pelengkap kidung jemaat nomor 37. Mari kita nyanyikan bait 1 dan 2.
jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan, marilah kita menghadap kehadirat-Nya, kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Jikalau kami sudah mengalunkan pujian kami, dan pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi dengan Roh yang kudus, sehingga segala sesuatunya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian kesaksiannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi mereka murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 menyambut pembacaan Alkitab. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sehat sentosa. Kiranya kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Itulah sebuah perenungan pada hari Minggu ini. Melihat sebuah realitas hidup tidak akan pernah lepas dari setiap tantangan, mulai pagi sampai sore, dari mulai mau tidur sampai bangun pagi. Tentu kita semua diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu. Tinggal bagaimana kita menghadapi setiap tantangan yang ada. Apakah menghadapi tantangan itu dengan optimis, atau dalam menghadapi tantangan tersebut dengan kekecewaan dan penuh keputusasaan? Apa yang terjadi ketika kita hanya berada dalam keputusasaan
Ketika kita berada dalam kekecewaan dalam menghadapi tantangan, kekecewaan dan keputusasaan tidak akan pernah merubah keadaan seseorang menjadi baik. Kekecewaan dan keputusasaan tidak akan bisa merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Malah akan semakin memperkeruh kondisi seseorang ketika kita menghadapi kekecewaan dan keputusasaan dalam menghadapi tantangan. Hidup dalam pencegahan COVID-19 dan memasuki kenormalan baru bisa jadi orang semakin kecewa. Bisa jadi membuat orang semakin putus asa. Mungkin karena pekerjaannya, karena kegiatannya, karena usahanya, karena bisnisnya mengalami kemandekan, dan semua aktivitas yang dilakukannya itu serba dibatasi. Bila kita terus-menerus berada dalam kekecewaan, maka kita tidak akan bisa merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, bila kita berpikir secara positif terhadap adanya perubahan era sekarang ini, terlebih dengan adanya COVID-19, pasti kita akan memasuki sebuah kehidupan yang bermakna. Akan bisa membawa perubahan hidup ini menjadi lebih baik, dan di tengah-tengah tantangan itu pasti ada sesuatu makna untuk hidup kita. Baik untuk keluarga, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk persekutuan kita, semuanya bila kita melihat secara positif pasti akan bermakna dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, renungan hari ini ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat segala peristiwa hidup, bahkan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi ini, kita berpikir secara positif. Sebab pikiran yang positif itu akan berdampak besar bagi hidup seseorang. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan yang positif juga. Sebaliknya, pikiran yang negatif, putus asa, tidak optimis, itu akan melahirkan sebuah ucapan yang tidak menyejahterakan, bahkan akan menelurkan sebuah tindakan-tindakan yang tidak membahagiakan sesama. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-Nya, mengingatkan agar mereka waspada, sebab dalam menjalankan tugas pengutusan dalam dunia ini akan banyak menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Namun demikian, seberat apapun tantangan-tantangan yang mereka terima dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam dunia ini, jangan sampai murid-murid itu putus asa. Jangan sampai murid-murid itu kecewa ketika menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Sebab bila murid-murid itu putus asa dalam menghadapi tantangan ketika menjalankan pengutusannya, mereka akan menjadi kerdil. Mereka tidak akan bisa berkembang, bahkan mereka akan tertutup, mereka akan menjadikan dirinya sebuah hambatan yang begitu besar dan tidak akan mampu menjalankan kehidupan yang akan datang. Termasuk bila murid-muridnya dalam menghadapi dan menjalankan tugas pengutusan ini merasa kecewa dan putus asa, mereka pun juga tidak akan mampu merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Sebab Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan dan kekuatan kepada orang yang diutus. Satu keyakinan yang harus kita tanamkan adalah
Ketika Tuhan mengutus siapapun murid-muridnya, termasuk saya dan saudara-saudara, ketika diutus oleh Tuhan, kita harus yakin yang mengutus itu akan memperlengkapi. Tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja orang yang diutus oleh Tuhan. Pasti ia akan memberikan perlengkapan selengkap-lengkapnya dalam menjalankan tugas panggilan dan pekerjaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Matius 10, 24 sampai 39, Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya dalam menjalankan misi tidak perlu takut dan tidak perlu kecewa terhadap penganiayaan. Alasan apa? Kok tidak boleh takut? Untuk tidak takut dan tidak kecewa, apa yang mendasari? Apa yang memberikan alasan bagi para murid-muridnya ketika menghadapi tantangan yang besar, yang berat, tidak boleh takut? Pertama, murid-murid ini tidak lebih dari gurunya. Ayat 24 dan 25, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Yesus itu juga yang akan dilakukan oleh murid-muridnya. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan dalam melayani Tuhan, semua kesulitan dan penderitaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, jangan takut terhadap mereka. Yang dimaksudkan mereka dalam ayat 26 sampai 28 adalah orang yang menolak Kristus, orang yang dikuasai oleh iblis. Disebutkan di sana orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Mengapa? Sebab Roh Kudus akan menyertai mereka, tetapi mereka hanyalah boleh takut kepada Dia yang mengutus. Apapun yang dihadapinya, apapun yang dijumpainya, gak perlu memiliki rasa takut dan kecewa. Takutlah hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, murid-murid lebih berharga dari burung pipit. Kalaulah burung pipit itu tidak berharga, satu duit itu dapat 2 ekor. Sangat rendah harganya. Tetapi bila Tuhan tidak menghendaki ia jatuh ke bumi, tidak akan terjadi. Seekor pun tidak akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak menghendaki. Artinya apa? Hal yang paling kecil pun, bahkan rambut kepala yang kecil pun diperhitungkan oleh Tuhan dan menjadi perhatian serta pemeliharaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari perhatian Allah pada setiap umat ciptaan ini. Apalagi murid-muridnya itu lebih berharga daripada burung pipit. Pasti akan dipelihara, dan inilah sebuah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia akan mengungkapkan kepada Bapanya. Keempat, sebuah alasan kenapa kita tidak boleh takut dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan ini. Pemisahan murid-murid dan orang yang tidak percaya dalam ayat 34 sampai 39. Orang yang tidak percaya akan memusuhi murid-muridnya, sebab terjadi pemisahan orang yang tidak percaya dan orang yang percaya, dan pemberita-pemberita firman Allah itu akan mendapatkan perlawanan, perpecahan, bahkan penganiayaan. Orang yang menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan tidak akan dicemooh dan juga akan mengalami pengejekan-pengejekan dari sana sini. Itulah Bapak Ibu kenapa alasan-alasan kita tidak perlu takut dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan serta pengutusan ini. Saudara-saudara, renungan ini menantang untuk hanya takut
kepada Tuhan yang Maha Kasih. Jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan situasi, sebab Tuhan Yesus telah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, Roh Kudus, sehingga kita dapat bertahan sampai pada kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, hidup memang tidak akan pernah lepas dari tantangan dan persoalan ini, apalagi dalam melayani Tuhan. Namun di tengah-tengah persoalan dan tantangan-tantangan, kita tidak boleh kehilangan akal sehat, apalagi putus asa. Tuhan memanggil kita sebagaimana Yeremia dipanggil, walaupun secara kasat mata yang dijalankan oleh Yeremia ini adalah sesuatu pekerjaan yang berat, namun Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing Yeremia. Demikian pula ketika kita menjalankan tugas pengutusan dalam dunia, mewartakan kerajaan Allah dalam dunia ini, kita harus percaya Tuhan akan membimbing dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan terhadap kehidupan kita. Kendati badai topan menggoncang dunia, kendati kesulitan melanda hidup kita, kendati tantangan-tantangan yang besar melanda perjalanan kehidupan kita, kita tidak perlu putus asa dan kecewa. Tuhan akan tetap melindungi. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, kita menghadapi tantangan hidup ini dengan senyum. Mari kita menghadapi tantangan ini dengan optimis dan berpikir secara positif, sebab Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kehidupan setiap orang. Jangan pernah menyerah. Mari kita terus berjalan, menjalankan tugas pengutusan ini bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus kita bisa. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Terima kasih. Mari sabda Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama kita sambut dengan sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 440. Mari kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhanlah
perlindunganmu. Ya Yesus, ku tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku tempatku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Bapak, Ibu, kita undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita wujudkan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah itu dalam bentuk persembahan yang akan kita ungkapkan bersama-sama berdasarkan sebuah ayat dalam Alkitab yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1, 2, dan 3. Puji terus yang Maha Kudus, Bapa-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat, mari kita ungkapkan juga doa Bapa kami dalam hitung kontekstual nomor 143. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkaulah sumber perlindungan kami yang kekal. Bersyukur atas penyertaan-Mu melalui ibadah pada hari ini. Engkau sudah hadir menuntun kami melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kepada kami dalam menjalani tugas pengutusan dalam dunia ini agar kami tidak gentar. Karena Tuhan selalu menyertai, memperhatikan, melindungi dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu Engkau tempatkan dalam hati kami, mampukan kami memberlakukan dalam hidup hari lepas hari. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menyucikan, agar persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola, untuk menggunakannya, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatunya dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab kepadamu. Berikanlah roh takut akan Engkau, supaya semuanya itu terjadi hanya karena kehendak Tuhan sendiri. Persekutuan kami Gereja Kristen Jewetan dalam menjalankan tugas persekutuan melalui anggota majelis jemaat yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan utus untuk menjalankan pelayanan. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Sekalipun kami harus menjalani pelayanan kami di tengah-tengah era kenormalan baru ini, biarkanlah kami senantiasa tetap berharap akan penyertaan dan pertolongan Tuhan, karena Engkau sudah berjanji kepada kami bahwa Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Semua rencana-rencana kegiatan kami yang sudah kami tuangkan dalam program kegiatan tahunan, kami mohonkan berkat-Mu. Demikian pula rencana secara fisik pembangunan gedung pusat kegiatan yang sedang berjalan. Kami menyerahkan dan dalam pertolongan Tuhan, upaya-upaya yang sedang dijalankan, Tuhan akan memberkatinya. Warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam membangun sebuah persekutuan dengan segala dinamika kehidupan yang dijalaninya. Yang sakit, kiranya Bapa memberikan kesembuhan. Yang undur dalam persekutuan, kiranya Tuhan memanggilnya. Demikian pula yang bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta, TNI maupun Polri, para petani maupun buruh, kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Engkau berkarya dan memberikan berkat bagi mereka. Yang sedang menghadapi pergumulan di tengah-tengah pekerjaannya, yang sedang menghadapi persoalan di tengah-tengah rumah tangganya, kehadiran-Mu sungguh membawa arti hingga mereka memperoleh kekuatan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang berada dalam proses pemulihan karena serangan COVID-19 secara mandiri di rumahnya, tangan Tuhan tidak pernah diam. Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, memberikan berkat kesembuhan dan pertolongan melalui perawatan dan pengobatannya. Kami percayakan sepenuhnya dalam kuasa-Mu sendiri. Kami menyerahkan warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun perkawinan. Kemohon Tuhan memberikan berkat kepada mereka, berkat tambahnya bijaksana dalam hati dan pikirannya, agar kami semakin dapat menghayati betapa besar anugerah-Mu kepada kami. Kiranya Bapa memberikan kesehatan yang prima bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa kepada negara bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden,
para menteri, gubernur, bupati, sampai ke pemerintahan di daerah, TNI maupun Polri yang ikut ambil bagian dalam mengamankan dan memperjuangkan keberadaan negara bangsa kami. Engkau berkarya dan memberkati. Berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberantas COVID-19 melalui era new normal. Kami mohon Tuhan menyertai kami agar memasuki dalam pola hidup yang baru ini semakin dapat kami rasakan dan semakin dapat kami hayati bahwa segala sesuatunya terjadi ketika kami berpikir secara arif, akan bermakna dalam diri secara pribadi maupun dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala rancangan-rancangan kami secara pribadi ke depan. Kiranya Bapa selalu memberkati agar rancangan-rancangan kami secara pribadi boleh terjadi atas kehendak dan kuasa-Mu sendiri. Bila nanti kami akan melanjutkan kegiatan kami secara pribadi, penyertaan-Mu dan pertolongan Tuhan Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita. Hayatilah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, perlindungan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kidung Jemaat 408 dinyanyikan bait yang pertama. Apakah yang kurang
Turunlah atas kita semua anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus sumber hikmat, kekuatan, dan berkat, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian kita telah mengikuti ibadah dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.